Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita naikkan syukur kita buat segala kebaikan Tuhan ya. Semua oleh karena anugerahnya, bukan karena kuat dan gagah kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya Yesus. Kami buka hati kami. Roh Kudus Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, amin. Mengalirlah Roh Kudus di hidupku, di hidupku, bagaikan tanah kering yang merindukan air, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku Tuhan, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku Tuhan. Yesus, inilah kerinduan kami ya Tuhan. Hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah, amin. Amin, haleluya. Di tempat ini Tuhan, nyatakan kuat kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Roh Kudus di hidup mengalirlah, amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh memasuki hari ini
di minggu pertama di bulan Agustus ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan terus menaungi kami umat kekudus-Mu di hari-hari mendatang ya Bapa. Dan kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Dan saatnya kami rindu untuk dibentuk iman kami, hidup kami oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan terus mengurapi Bapak kembali menjadi saluran berkat firman-Mu siang hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih doanya Bu Retno. Selamat pagi semua saudara, shalom. Puji Tuhan, rekan-rekan diakan juga pelayan-pelayan Tuhan. Surabaya bisa bersama-sama, puji Tuhan. Juga Bu Kasno, Yudi ya yang saya tahu. Saat ini saya akan menyampaikan satu hal penting buat kita semua ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ayat yang setiap kita tentu udah tahu itu. Kaitannya berbahagialah orang yang lapar dan apa? Haus akan kebenaran, dan kebenaran itu firman Allah. Setiap orang Kristen harus memiliki kesadaran rasa haus lapar. Jadi rasa itu kesadaran. Orang yang gak sadar alias koma, itu kalau di rumah sakit, karena dia gak ngerasain lapar itu gimana, haus itu gimana, kenyang itu gimana. Yang terjadi apa? Harus dipasang selang. Ya, selang sonde itu untuk memasukkan makanan lembut. Kenapa? Gak punya rasa. Ya, gak ada kesadaran untuk wah ini lapar atau haus, maka sekelilingnya yang memikirkan itu. Nah, saya pikir juga di dalam hal kehidupan orang itu secara umum, kalau sampai tidak memiliki kesadaran, rasa di mana, oh aku ini lapar, aku butuh makan, aku haus, aku butuh minum. Itu juga masalah. Tetapi kalau umpamanya kita haus dan laparnya, oh pokoknya opo ae lah ya. Saudaraku dikasih Tuhan, sampai ada istilah ini di luaran sana. Hindari makanan sampah. Mungkin ini diterjemahkan dari makanan-makanan yang tidak sehat. Tapi orang yang gak ngerti kan, mana ada orang makan sampah. Kecuali orang, iya ODGJ. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kemarin saya baca juga ada satu ungkapan bahwa orang itu kalau masalah apa yang dimakan, itu ODGJ makan apa aja. Gitu. Ya saya bilang ya memang itulah manusia. Ya. Ketika orang di dalam kesadarannya sekarang ini ya, hampir orang Indonesia itu berpikir gini. Rata-rata kita anggap positifnya aja begitu. Penyakit masa sekarang itu bukan karena kurang gizi, tetapi kelebihan gizi. Kita over kalori. Hampir semua, termasuk saya. Ini termasuk over kalori sudah, uang berat badan saya juga terus nambah. Ya kita sebenarnya tidak sedang bicara tentang ukuran secara fisik. Tetapi penjelasan sedikit ini berkait dengan kesadaran kalau toh aku mengusahakan kenyang, apa dulu yang harus dimasukkan ini, kan gitu. Berapa hari lalu umpamanya saya dengan Bu Retno namanya menua bersama juga sedang berpikir tentang gimana bisa lebih baik ya, lebih sehat. Untuk makan tuh lebih sore selesainya lebih bagus. Ya, saudaraku. Sudah kita lakukan ini udah berapa saat. Tetapi kadang-kadang orang ada rasa lapar ya, malam-malam Pak luwe Pak aku lapar Pak gitu. Ya jadi ya kane ngoyo mosok Pak Gembala ini loh, istrinya lapar minta makan, kok gak dikasih makan gitu. Saya bilang, udah tahan aja, mau itu loh pisang kepok. Nah, ya, karena saya lakukan itu. Kadang malam-malam lapar, ya pisang kepok jauh lebih baik. Gak pakai direbus ya kalau saya, dan seneng yang masih mangkal. Yang matangnya tuh satu-satu gitu loh. Nah, yang lalu saya sudah sempat ngomong itu, kalau beli kadang pagi itu masih hijau gitu Pak Kris, ya. Tahu-tahu sore udah kuning semua.
Saya waktu itu masih bodoh-bodoh, ini kenapa? Oh diobati itu Pak, disemprot. Belakangan saya tahu tempatnya kalau beli itu yang matangnya satu-satu. Kemarin dulu beli, saya makan satu, tadi malam ya ketahuan udah rada suluan gitu, ya 2, ya sudah betul besok pagi. Tadi pagi sudah saya makan itu ya, saya dapat. Saya ngomong sama ya Bu Retno, itu yang bagian dalamnya itu sudah mulai ada yang rada sulur, matang, besok udah. Tengah malam, lapar, ya makan itu. Kalau enggak minum air yang banyak. Ya margi saudaraku. Saya pikir relatif masih lebih murah ya daripada yang aneh-aneh. Nah jadi kalau kita merasa kenyang, kita pikirkan juga. Ini dalam alam sadar ya, saking pingin sehat. Pingin sehat berarti ya hidup mati itu Tuhan ya yang nentukan. Tapi saya punya keyakinan Tuhan menghargai orang yang ingin hidup untuk memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah seperti itu. Maka itu yang kami lakukan. Ya, keluarga juga terus berjuang. Kita ini semua berjuang kok. Kadung namanya sudah era perjalanan hidup di masa sekarang ini kayak apa. Ya hampir rata-rata kita kebawa kepada kenyataan itu. Wah memang di negeri ini ya makanan tuh asal orang tuh masih mau usaha bertindak ya. Mancing di kalen untuk iwa itu kasarnya kan gitu ya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Indonesia ini keberkatan luar biasa. Amin saudaraku. Loh dibanding negara-negara lain kita ini masih luar biasa. Apalagi Indonesia Timur kalau kita nonton YouTube. Minta ampun mancing enggak pakai umpan. Iya kan, cuma dikasih rafia, ditali-tali, dicemplungkan aja diangkat ikannya itu gede-gede 5-6 kilo. Betul ya itu anakku Luki ya. Indonesia Timur itu airnya jernih gitu. Nah saya berapa kali nyoba ya kalau di sini pantai-pantai sini nyemplungkan pancing enggak pakai umpan tarik untuk sandal jepit separuh saudara. Soalnya itu ikannya gede gitu di video ya. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan ini menunjukkan ya di negeri kita masih segitunya ya luar biasa. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya kalau kita berpikir wah ini ngikuti terus namanya warung jajanan itu kan kita di mana-mana sudah. Ya, 24 jam. Ada aja itu yang jual. Ya, jadi saudara-saudara aku dikasih Tuhan. Kalau pagi di tempat saya itu sekarang ramenya minta ampun juga. Ya, saya lewat itu kalau pagi dan saya sempat nganter Bu Retno berangkat kerja. Itu saya lihat di tempat gorengan itu satu meja itu munjung gitu ya. Saya berangkat balik paling 15 menit atau 20 menit balik. Saya lihat wis entek kari sithik iki mlebu wetenge sapa aja nih. Ya itulah yang terjadi di masa kini saudaraku ini kasih Tuhan. Nah, kadang-kadang orang sudah kadung kenyang gak tahu apapun sampah udah masuk. Kalau udah nama merasa kenyang ya barangkali ada sesuatu yang woi ini makanan mahal menyehatkan ya mungkin kita sudah gak tertarik lagi. Kenapa? Karena udah isinya itu. Nah ini saya bawa saudara untuk lihat Alkitab ternyata yang saya terangkan itu ada dalam Amsal 27 ayat 7. Coba kita buka sama-sama. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang kalau ingin sehat, sekarang ini kan orang kembali lagi ya, back to nature. Jadi kembali ke hal-hal yang sifatnya alami, yang sifatnya tradisional, yang sifatnya herbal ya. Dan semua ya rasanya pahit, hampir semua rasanya pahit. Ya dulu saya lihat ada teman suka cari itu daun mimba itu ya, diperkes-perkes dijemur kemudian, oh ini enak Pak diminum. Ya saya tahu itu dari kecil. Mau naik gatelan dulu ya dimandikan pakai itu toh. Betul ya Pak Noto ngalami kayak gitu. Badan gatel gitu direbuskan air mimba suruh mandi air hangat-hangat gitu ya bisa menyembuhkan tuh zaman dulu. Tapi nggak tahu dulu kok banyak orang gudikan ya. Panunen itu loh, sekarang kan hampir jarang. Kadasen tuh loh, saya sempat loh waktu kecil. Sekarang tuh sampai kalau saya duduk di gereja tuh di mana kepingin delok, saya kadasen orang ya. Gak ada. Ya, dulu tuh yo kadas, yo panu, yo gudikan gitu ya. Ada kawan saya itu saking pingin masuk di kepolisian atau anggota TNI itu loh. Semuanya oke itu. Badan tingginya, tegapnya, ya pokoknya udah melewati itu kawan bilang kemungkinan masuk gitu. Gara-garanya apa saudara? Gagal di pendaftaran pertama, waktu dibuka bajunya banyak panu.
Wah, dia nyesel-nyesel. Waktu tahun berikutnya pendaftaran lagi, sebelum itu dia usaha, betul-betul dia usahakan. Ya, minta teman-temannya itu ngobroti pakai lengkuas, pakai apa itu, ngobroti gitu. Terus zaman dulu ada obat namanya kalpanak ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak. Dan kalpanak itu panasnya bukan main, apalagi kalau udah digobrot, disiramkan itu, pokoknya itu, wah dia sambat itu gelundung-gelundung di tanah gitu. Saking kesakitan kepanasannya. Tapi dia mau itu. Saking pinginnya nanti dia itu bisa jadi anggota TNI atau di Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Ya saudaraku, usaha sedemikian. Menurut penerkaan saudara, dia diterima nggak kira-kira? Nggak diterima juga akhirnya saudaraku. Kasihan ya. Tapi di dalam perjuangannya dia jadi juga ya. Itu di tahun 70-an ya. Saya dengar dia kemudian jadi ini, jadi itu. Oh ya, melejit. Di tengah-tengah teman-teman seliting kami, ya, dia ada di luar kota sudah akhirnya, di luar kota kita ini. Saya dengar jadi ini, jadi ini, jadi ini. Ya, yang terakhir kemudian dia nemui saya ngontak setelah puluhan tahun, dia dengernya itu waktu itu, ya saya itu ada link barangkali di salah satu fakultas kedokteran di mana gitu, bikin itu berapa tahun lalu ya. Dia datang minta tolong karena anaknya itu saking pingin-pinginnya. Bahkan dia sudah ngomong, bicara tentang nilai tertentu, ya jumlah keuangan saking pinginnya. Dia bilang, ya enggak ono lah. Masuk pendeta enggak kenal dokter? Ya ada, dokter nangani aku. Ya tapi enggak ada kaitannya dengan itu. Waktu saya jadi pasien kan ya dokter yang nolong kan gitu. Ya enggak tahu akhirnya gimana, tapi saya mendengar terakhir anaknya bisa sampai di S2, S3, Pak, ya ikut bangga. Itu berangkat dari teman-teman di jalanan gitu loh ya. Dan saya mengucap syukur. Oleh anugerah Tuhan saya sendiri juga dikasih kesempatan hidup jadi ya selayaknya lah orang. Saya enggak merasa gimana-gimana ya. Tapi dibanding masa muda saya yang seperti itu, saya bilang keberadaan saya hari ini bersyukur banget. Ya saudaraku, orang pingin sehat, pingin apa? Ya, siapa di sini yang suka pari? Ya suka ya, manis ya pari itu. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah, orang makan siomay itu kan ada parenya gitu. Saya bilang makan dong parenya, saya suka aja. Enak, ya gak enak sih, pahit kok memang. Ya kadang ada orang ngolah itu agak hilang pahitnya, itu besan saya kalau tidak salah ya Bu Slamet. Maminya si Rio itu kalau pernah ngirimi itu pare, itu bisa hilang pahitnya tapi ya masih ada pahit-pahitnya. Saudaraku dikasih Tuhan, dan itu semua menyehatkan. Putra Wali ya, ini mungkin generasi sekarang anak-anak mudaku ya, teman-teman muda remaja hampir gak ada yang ngerti kayak gitu. Pak saya suka minum Pak itu temulawak. Ya, temulawak itu minuman itu bukan jamu. Ya kan, temulawaknya segini direbus airnya sak genuk, sak gentong. Dan itu udah diproses, istilahnya digebing dulu, dijemur dulu, kemudian cuma diambil sedikit esennya saja gitu. Tapi kalau aslinya temulawak yang digebing, kering kan direbus, ya tetap pahit juga. Tapi enggak apa-apa lah. Saudara yang dikasih Tuhan, sudah tahu mengkudu ya? Tahu mengkudu? Bahasa lainnya apa itu? Pace. Itu ya enggak enak, sengak juga. Jadi saya kadang-kadang yang lalu ini sudah lama enggak bikin. Kemarin di samping saya apa juga ada pohon ya. Ceplok gini. Kemarin saya amankan, saya mau bikin lupa. Karena yang lalu-lalu saya suka bikin begitu. Diremet, kasih lengkuas, kasih seris, pokoknya apa aja lah. Ya direbus. Ya baunya rada kayak bau-bau sabun itu kalau langsung gitu. Tapi saya lihat ada orang yang suka gitu. Pace itu malah ditutul garam itu. Saya pernah lihat sendiri itu kawan. Makan tuh enak kayak gitu. Saya nyoba, mirip sabun. Ya. Tapi itu kalau sudah diolah seperti itu tadi, ya enak. Kenapa? Pingin sehat. Ya, pingin sehat. Tambah daun salam apa ya kayak begitu. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika orang itu di dalam rasa kesadarannya itu pingin sehat, pingin hidup lama dalam perkenanan Tuhan, bisa melayani Tuhan, tidak akan melakukan seperti ya yang ada di dalam Amsal 27 tadi ayat yang ke-7 bagian awal. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Padahal di Alkitab madu itu gambaran makanan yang berharga. Ada yang ingat gak di Alkitab siapa yang makannya itu salah satunya madu ini? Halo?
Ya, Yohanes ya Pembaptis. Itu yang paling mencolok. Tapi nanti waktu zamannya Simpson apa itu juga kan, dia juga ambil madu dari tengkorak kepala binatang ya liar itu kan dia ambil. Nah, tetapi kita lihat di sini orang yang kenyang. Dan sekarang masanya kenyang apa dulu? Kenyang makanan. Kaitannya dengan apa yang kita peroleh di dalam dunia ini. Sumber dari makanan, sumber dari rezeki. Itu kalau rezeki itu dari Tuhan. Tapi ada loh, orang tidak memikirkan ini berkat dari Tuhan atau bukan. Yang penting bisa mengenyangkan, yang penting ini bisa ya membuat aku itu bisa puas dalam hidup ini. Satu hari orang tanya sama saya gini, Pak Gembala, apakah setan itu bisa memberikan sesuatu? Lah kita lihat di dalam Alkitab, di Lukas pasal 4 itu kan, dalam proses pencobaan, bahkan iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus, dunia dengan kerajaannya ini akan kuberikan kepadamu, asal kamu mau apa? Sujud menyembah. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari situ kita tahu bahwa hasil rampokan iblis itu juga ditawarkan kepada manusia. Makanya kalau orang tanya, Pak pesugihan itu ada apa enggak Pak? Saudara yang jawab, sejauh mana kira-kira pemahaman saudara? Ada enggak pesugihan? Ya, di daerah tertentu itu katanya ada yang di tempatnya monyet-monyet ya ketek-ketek banyak itu juga itu. Ada orang mintanya yang klasemennya seberapa itu ada. Jadi tingkat sugih kayanya itu kayak apa. Dan imbalannya apa? Bahasa Jawanya itu minta wadal, tumbal. Orang yang paling kamu kasih. Bersedia enggak? Kalau dia bilang, oke, bersedia. Ini kesannya kayak cuma dongeng ya. Kalau dongeng berarti itu dilakukan hanya orang-orang generasi yang ratusan tahun silam aja. Tapi faktanya sampai hari ini, ada nggak orang mau buka toko, buka peracangan, buka usaha, pergi ke dukun dulu minta apa? Penglaris. Masih ada nggak sampai sekarang ini? Kalau masih ada itu bukan dongeng. Kalau masih ada itu bukan cuma isapan jempol. Ini loh yang saya maksud. Orang bisa dapat apapun, enggak berpikir dari mana, enggak masalah. Sampai dia mencampakkan apa yang diberikan Tuhan. Ya memang kadang-kadang kalau Tuhan memberi itu butuh kita ada usaha, ada kesungguhan, ada disiplin. Ya, kalau mau ada satu peningkatan, ya ada progresnya. Kita berusaha supaya menjadi orang yang dapat dipercaya. Tuhan siapkan rezeki kok. Tuhan menyiapkan kebutuhan manusia, terutama orang-orang yang bergantung kepada Dia. Cuma kenapa? Kegagalan, kesulitan dialami. Karena ya itu tadi, mestinya ketika dia bisa dipercaya, Tuhan kan bilang, ini bisa dipercaya perkara kecil, maka akan diberi apa Pak Kris? Kepercayaan yang lebih besar. Begitu mau dikasih kepercayaan lebih besar, dia gak jujur. Orang yang bersangkutan gak jujur. Orang itu kemudian kehilangan kepercayaan. Saya mau tanya, kalau saudara jadi yang pemegang dananya, saudara masih tetap mempercayai nggak itu ketika orang itu nggak bisa dipercaya? Masih mau memberikan yang semula 5 miliar itu sekarang tak tambahi kepercayaan ini, ya 1T itu. Saya pikir pemodal yang gemblung yang mau melakukan itu. Bisa nangkep maksud saya, saudaraku? Dakan. Ya. Nah di sini kadang-kadang perlu jawaban. Pak dulu saya kok keberkatan Pak, saya pikir waduh saya sudah kadung setia sungguh-sungguh. Oh setianya oke. Tetapi kesetiaan juga harus diimbangi dengan apa? Kejujuran, ketulusan. Makanya saudaraku ini kasih Tuhan konsisten. Konsisten itu tetap pada jalur yang kita yakini itu suatu kebenaran. Itu yang harus kita jaga konsistensinya. Memang ada orang di tengah ketekunan, kesetiaan, sungguh-sungguh, dia harus mengalami proses. Ada, kita juga tidak menutup mata itu. Tahu-tahu menghadapi pergumulan. Contoh ya, ada suami piaraan orang atau istri piaraan orang, itu ya, maaf ya ini, saya pakai istilah ini umum. Saudara yang dikasihi Tuhan.
jalankan praktek hidup tuh yang aneh. Waktu itu kehidupannya luar biasa. Saya tidak ngomong tidak Kristen loh, ini Kristen. Di mana? Ya karena urusan kayak gini ini ya ini true story juga. Walaupun kejadian di mana saya sebutkan ya mungkin di Anta Baranta. Satu hari dia sampai pada satu titik kesadaran. Salah yang saya lakukan Pak. Bagaimana Pak Pendeta? Saya bilang cabut dari posisimu yang kelihatan selama ini nyaman. Tapi sebelum dia nanti kemudian harus mengalami kesulitan dan dia kecewa, saya lebih dulu ngomong, tapi ketika kamu keluar dari zona nyaman dengan pola hidup yang tidak karuan ini, saya tidak bisa cerita di sini ya. Ya karena itu di tempat-tempat yang macam-macam saya pernah ketemu dengan orang-orang itu yang untuk menceritakannya tidak layak lah untuk bahasa mimbar gitu. Tapi saya tetap menghargai itu kejujuran, itu ketulusan seorang anak Tuhan yang sekian tahun lamanya terhilang, kemudian dia sadar bahwa yang bikin kenyang aku sampai aku nolak berkat, madu gambaran berkat ya kan. Ini nanti aku bakal binasa gitu. Dan saya bilang, kamu nanti akan mengalami kesulitan ya untuk beberapa saat. Kamu harus nempuh jalan usaha, nyari rezeki secara benar. Dan tidak semudah yang seperti lalu-lalu. Siap enggak? Jangan saudara berpikir Pak Gembala itu orang udah mohon bertobat, minta bimbingan, kok justru dikasih tahu. Loh saya bilang apa adanya dong. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan harus dibuka kejujuran ini. Supaya perilaku dia merasa kenyang nginjak madu itu juga tidak dilakukan. Tetapi sebaliknya juga ketika dia kelaparan dia tidak kemudian nyari sampah lagi gitu loh. Dan bayangkan aja. Orang-orang yang sudah ada anak-anak. Jangan kita cuma berpikir, Pak semua itu kutuk itu nurun Pak. Sifat keberadaan perilaku gini tuh mesti nurun. Nggak harus nurun sebetulnya. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan. Karena memang itu cetho welo-welo, itu menjadi keseharian, itu menjadi satu ya isian perjalanan hidup yang mau enggak mau. Contoh gini, pagi tadi waktu berangkat, saudara yang dikasih Tuhan, saya sudah ambil jalan ke arah kanan, Buncop itu ya, tahu ya, Buncop ya. Udah waktunya jalan, begitu saya nikung gini, anak kecil-kecil sepedaan. Langsung dia ke kanan arahnya. Jadi saya dari sini ke sini, yang ini dari sini mau ke arah gor sana. Sepeda ondel. Sengaja memang saya klakson kencang. Tuin gitu. Tetap juga saya hitung kan ini jaraknya apa ya. Dengan harapan supaya dia dapat pelajaran. Ya selamat, tidak ada masalah. Cuman segitunya. Ya, dengan tenang aja dia waktu itu ke kanan jalan. Padahal ini mobil udah di sini. Ini merah pastinya ya. Saudaraku dikasih Tuhan. Sampai orang di sekitar situ ya lihat saya gitu ya. Karena saya ngepel panjang. Ya tidak masalah. Tapi saya ngomong sama ya Bu Retno. Gini nih. Apakah kita sepenuhnya nyalakan anak ini? Enggak. Karena kemungkinan selama ini waktu anak ini bareng sama bapaknya atau ibunya. Lampu merah pun juga tetap jalan. Ketika masih ada di bawah pengampu orang tua, ya mungkin dia mikir lama-lama, oh lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, pokoknya dia jalan, ya jalan. Gitu loh. Saudara mau gak menurunkan yang begitu modelnya saudaraku? Kalimat pertanyaan ini seolah-olah marah menstimulus saudara. Saudara maukah saudara menurunkan anak-anak yang seperti itu? Ya, untung yang peka juga tetap. Saudara yang dikasih Tuhan. Kita juga tidak berharap ya orang generasi selanjutnya mesti perfeksionis yang bagaimana. Tapi enggak lah, yang wajar lah. Ya. Nah ini yang kadang-kadang saya lihat. Makanya kadang-kadang seusil saya itu ketika jalan itu jelas di situ. Enggak boleh muter balik. Tandanya gede ya. Orang rabun ya, rabun ayam pun kelihatan sebetulnya. Tapi ya asik aja itu jalan. Muter balik. Ya saya pikir ya lebih baik jauh lah dulu. Kadang-kadang saya iseng, saya bel-bel. Jelas saya tahu kalau yang dari sana itu depan saya itu mau belok kanan itu ada larangan di situ sengaja saya bel-bel. Kadang-kadang yang rotok keder terus dia jalan. Nerus ya gak jadi belok.
Ya, lumayan lah dapat pahala. Ya. Tapi ada yang banyak yang dablek juga, terus saja jalan. Inilah dalam kehidupan. Ketika dia nyetir, ya entah mobil, entah motor, di sebelahnya ada anak-anaknya. Kira-kira juga nanti selanjutnya sama lagi. Ini yang saya rada gemes, ketika di jalan raya, beberapa mobil ya pembelajaran itu loh, latihan nyetir itu loh. Harusnya driver, instruktur ini memberi pengertian bahwa kalau kecepatan pelan, ambil sebelah kiri. Tapi kan enggak, coba kita lihat di mana-mana. Mesti di sebelah kanan. Makanya selalu saya bilang, ini nanti jadi orang pengemudi kendaraan yang juga ya enggak benar. Kenapa? Dari awalnya. Kebiasaan orang nyetir mobil atau motor. Ya, dari awal belajar apa, ya itu akan kebawa terus. Bisa enggak Pak ada perubahan? Bisa, kalau mau mereformasi diri, betul-betul mau mengubah cara kebiasaan. Ya, saya patahkan istilahnya ciri wanci digowo mati. Tuhan sanggup mengubah orang yang mau diubah oleh dia. Yang amin cuma 4 saudara. Tuhan sanggup mengubah orang yang mau diubah Tuhan. Termasuk nasib juga. Mau ngomong enggak percaya ada perubahan. Saya waktu masa muda saya enggak karu-karuan. Tapi untung ketemu Yesus diselamatkan, dituntun Tuhan. Bisa berubah nasib saya. Dan banyak dari jemaat saya lain, saya selalu katakan, akan ada perubahan asal engkau mau. Kemarin saya itu sedang menanyakan lewat WA, aku kok enggak lihat kamu beberapa saat ya. Besok ingat perjamuan kudus loh ya datang. Terus orang ini ngasih tahu, iya Pak mohon maaf ya saya keliru Pak, ini saya sudah dosa ini. Berapa saat karena saya berburu untuk pelunasan uang muka kredit rumah Pak. Oh bagus loh, aku seneng sih. Kalau ada alasannya begitu ya enggak, aku senengi kamu enggak ke gereja. Ya, online paling enggak usahakan. Ya, sampai saya katakan demikian. Dan kemudian dia menyatakan Pak puji Tuhan Pak. Dia kirim foto rumah yang dia kredit. Dan ini berapa waktu lalu sebelum pandemi Bapak itu pernah, karena dia masih kontrak waktu itu. Bapak Gembala pernah ngomong, nanti bakalnya kamu punya rumah ya seperti ini. Gitu. Ya wong tua itu kan ngomongnya sing api-api aja, iya kan? Kalau Tuhan lewat di situ, Tuhan merestui, tidak ada yang mustahil kan? Dan anak Tuhan ini bilang, loh Pak ini nyaris mirip Pak dengan rumah ya, walaupun di komplek yang berbeda di suatu tempat. Ya jadi saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya masih ingat, ya bolehlah, namanya nostalgia yang baik. Ketika ya saya lewat sambil olahraga pagi, saya itu lewat di depan rumah, waktu itu mendiang Pak Sabto Rumpiono, ya, tentu suami dari Bu Retno Endang ini. Pagi-pagi sambil jalan saya bilang, waktu beliau ini lagi benahi rumah, di GKB itu dulu. Sambil saya bilang, gini ini kalau lagi bikin pagar nanti ini, siapin aja yang lebar pintunya. Buat apa Pak? Gitu ya. Itu berapa tahun silam tentunya. Coba aja nanti kalau ada kurungan itu kan nanti mesti ada burung ada dipelihara di situ, ya kan? Gitu. Awalnya dia menyatakan buat apa Pak? Ketawa. Tapi selepas itu katanya, amin. Hamba Tuhan yang bicara ini Pak Gembala. Ya saudaraku dikasih Tuhan. Semua proses ya, jadi jangan saudara mikir, wah ini cepat begitu, ini mujizat Pak Gembala itu omong. Enggak, tentu proses perjalanan hidup itu. Dan mau berjuang. Sampai satu ketika apa yang saya omong itu betul. Ternyata bahkan dianugerahi Tuhan, ya kepercayaan rumah, ya lebih dari 1. Makanya begitu saya butuh pendamping, teman menua bersama melayani Tuhan. Kenapa? Dengan leluasanya saya jam 10 malam kemarin itu ngunjungi, ngelayat karena ada ibunya salah satu jemaat yang wafat. Saya butuh teman ini. Malam kemarin saya itu hadir di acara pernikahan kawan. Selesai itu saya golei rumahnya Kota Galung. Ya di GKB ini ya. Ya, aku lewat udah malam sih, kalau andai kata tempat usaha ya laponya ini tahu persis saya mampir gitu loh ya. Karena memang malam sudah jam berapa, hampir jam 9. Ya.
Saya jalan sama ya Bu Retno, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan memang tujuan kami melangkah ini untuk apa? Memberi keleluasaan untuk kami dapat melayani Tuhan dan tentu melayani ya jemaat. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, saya lakukan itu. Pulang kerja karena beliau memang ya masih ada kedinasan. Ya udah 3 tahun selesaikan lah. Dia sudah sepakat untuk saya mau resign aja, jangan. Ya selesaikan. Tadi kan bisa, pulang kerja kami kunjungan kemana, mau menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan. Dan kami bisa mengerjakan itu. Ya ini anugerah Tuhan. Jadi bicara tentang progres kehidupan, itu selalu dimungkinkan. Percayakah Tuhan sanggup melakukan hal ini saudaraku? Iya. Berapa orang yang, ya ini salah satu yang menandai. Pak Gembala terima kasih, saya dapat rezeki, dapat berkat ini untuk persembahan buat gereja. Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Di minggu kemarin puji Tuhan, ada yang 500, 1 juta, 2 juta, 4 juta, ya 15 juta. Puji Tuhan, saya bilang, oh syukur. Ya Tuhan itu luar biasa terjadi di tengah-tengah jemaat yang saya layani. Dan hal-hal seperti ini saudaraku dikasih Tuhan membuat kita itu noleh ke belakang. Aku dulu kayak apa, sekarang ini kayak apa. Orang yang tahu begitu, dia tahu menghargai Tuhan. Amin saudaraku. Kalau tidak menghargai seperti orang ini, orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan apa? Manis. Artinya rendah hati. Butuh, ada usaha. Aku mau maju. Yang sekolah. Ya udah selesai S1, berjuang pengen S2. Saya sangat hargai itu, hormati. Ya tentu saya ikut merasakan kekecewaan bersama dengan orang tua ketika ada anak yang tidak menghargai jerih payah orang tuanya. Kemudian dengan begitu saja ya menunaikan tugas belajar yang sebetulnya dia ada kesempatan. Ya ketika itu saya berburu ketertinggalan saya saudaraku. Ini balik lagi ke saya. Ya, dan kemudian Tuhan kasih kesempatan. Saya tidak mau. Kemudian apa? Walaupun memang berat untuk saya menempuh, kemudian ada kesempatan di gereja buat upgrading gitulah kira-kira ya untuk mengupgrade hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu diberi kesempatan untuk belajar dengan kemudahan, dibantu, dibiayai saudaraku yang dikasih Tuhan. Wah itu anugerah, itu berkat itu. Walaupun otak sudah kadung rada kempel saudaraku ini kasih Tuhan. Waktu itu sampai mimisen saya. Ya, tapi sudah. Saya berburu ketertinggalan itu. Makanya orang-orang yang punya sasaran tujuan dalam hidup itu, dia gak takut cuma sekedar makan pahit. Walaupun hidup harus menghadapi perjuangan, yakini saja. Kalau kita mau kerjakan, pasti nanti ada satu ya progres yang bagus di ujung sana. Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Amin. Ya, kalau orang yang asal-asalan kemudian gak tahu merasa, pokoknya perutku kenyang, itu tadi loh, ureanya kayak gitu tadi loh. Gak tahu dapat dari apa. Kalau yang ngasih kuasa gelap itu pasti sampah itu. Iya kan? Saudara yang dikasih Tuhan. Ada orang yang dari semak-semak gelap-gelap gitu, bawa makanan nyugui begitu, bawa panci gede, kayaknya enak begitu orang itu pergi berubah jadi tumpuan sampah dan kotoran sapi saudara. Ada kan cerita-cerita kayak begitu. Nah itu filosofi, memberikan gambar hidup buat kita. Jangan sembrono kita dalam hidup ini. Puji Tuhan. Coba kita baca ayat-ayat ini. Lukas pasal 15 ayat 17. Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, kalimat penting apa di sini kata? Kesadaran. Ya kan? Itu. Lukas pasal 15 itu, coba semua saudara buka itu ayat yang ke-17. Lalu ia apa? Baca bareng? Menyadari. Untuk sadar, ini bukti bahwa orang itu tidak koma, orang itu tidak dalam keadaan pingsan. Apa? Rohani maksudnya ini. Orang yang punya kesadaran seperti itu. Jarak jauh pun dia dirasa dekat. Kenapa? Aku mau layani Tuhan. Aku mau bersyukur. Ya walaupun di usiaku sampai sejauh ini, kok masih dikasih kekuatan, kasih kesempatan.
Saudaraku dikasih Tuhan, saudara datang. Melayani Tuhan dengan sukacita. Ulangan pasal 28, kita buka 28 ayat 47 dan 48. Karena engkau tidak menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Ini seperti yang dialami anak terhilang tadi kan. Sebelum Lukas 15 ayat 17 kan ada ayat sebelumnya kan. Asalnya gimana? Ya enak lah. Sampai minta warisannya dikasih kok sama orang tuanya. Tapi kesalahannya apa? Menjauhi, meninggalkan bapak. Nah ini pelajaran buat saya dan saudara. Kenapa sih iblis setan itu masih bisa gangguin, akhirnya mendatangkan berbagai ragam ya sengsara? Karena orang itu jauh dari Tuhan. Nah saya berkeyakinan kalau saya saudara tetap nempel sama Bapak Surgawi, sama Tuhan kita Yesus Kristus itu, tidak ada setan apapun bisa jawil ndulit saudara dan saya. Rumah tanggamu, keluargamu, ke hari esokanmu dijamin oleh Tuhan. Hari tuamu, kita sampai tutup usia nanti itu senyum disambut Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang hidup kita lihat anak-anak keturunan kita semua dipelihara, ada aja caranya Tuhan itu memberikan pertolongan. Salah satu yang saya jawab karena memberikan persembahan, transfer, saya bilang Tuhan mengingat semua persembahanmu dan kasih setia Tuhan yang menaungi, menjagai. Nah, seorang yang melihat, merasakan bahwa Tuhan itu bisa campur tangan dalam banyak hal. Komen balik, terima kasih Pak. Berkat doa, bimbingan Pak Gembala dari firman Tuhan. Kami melihat kami diberi rezeki, anak-anak kami ditata sama Tuhan. Yesus sanggup melakukan ini buat semua orang yang percaya bergantung kepada Dia. Orang tua menggantungkan anaknya kepada Tuhan, si anak-anak, engkau semua cucu-cucuku, anak-anakku semua. Dari remaja muda, belajar, nempel sama Tuhan. Masa depan sungguh ada, kata firman. Hari esok dalam jaminan Tuhan, itu pasti ada. Tapi harus ada perjuangan dong. Tuhan mau kasih lebih sehat hidup kita kalau kita itu berjuang. Apa ini jasmani, apa ini rohani sama. Ada orang rohaninya penyakitan, kenapa? Karena diganggu terus sama virus-virus demit. Seperti itu tadi. Kamu kena kuk besi. Loh orang pernah salah itu wajar manusiawi. Saya enggak bisa salah. Mungkin kau pernah salah. Ya sudah enggak masalah. Sekarang balik. Kayak yang dilakukan anak terhilang ini. Menyadari itu baru dia balik. Aku di sini, aduh aku kira perutku dulu kenyang. Enggak taunya isinya pakan ternak. Padahal di rumah bapakku. Ya toh pelayan-pelayan, budak-budak yang makan kenyang. Baru dia sadar. Itu bagus. Saya saudara sadar melangkah. Dulu anak terhilang, sekarang pulang. Dulu buta, sekarang melihat. Dulu mati, sekarang aku dihidupkan Tuhan. Nah orang itu akan lihat itu semua yang baik dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Mazmur 51 ayat 8. Coba kita buka. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Puji Tuhan. Ini hikmat kan yang nonton anak hilang itu. Wah aku balik dah. Makanya saudara kalau ngalami sengsara, kesulitan, katakan syukur, terima kasih Tuhan. Karena di balik ini pasti ada secara diam-diam engkau berikan hikmat aku, kau beri pencerahan aku untuk aku tahu langkah apa yang tepat yang akan aku perbuat. Jangan kalau kesulitan nyalakan sana sini, jangan kesulitan ngadepi pergumulan terus udal-udal barang yang kependem semua saudara gue dikasih Tuhan. Nyalakan Tuhan lagi, jangan. Masih ada kesempatan kok ketika kita Tuhan aku menyadari ini. Ya, di dalam batinku. Dan ketika melangkah seperti ini mengakibatkan ya dampak positifnya
Kembali Lukas pasal 15 ayat 21 sampai 23. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yang diukur Tuhan itu adalah kesadaran diri dari setiap pribadi ya. Orang kemudian jadi percaya Tuhan Yesus, dia dapat berita, sadar aku butuh juru selamat sebab kalau gak ada juru selamat nolong aku pasti binasa. Terus dia melangkah, saya percaya. Dengan hati percaya dan mulut mengaku, Yesus engkau Tuhan dan juru selamat. Langkah berikutnya apa? Baptis. Baptis itu juga gak bisa dipaksa-paksain. Ya, gak bisa. Tapi orang yang punya kesadaran diri, aku butuh Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus aku. Aku mau masuk dalam baptisan supaya aku menikmati persekutuan. Mati bersama Yesus dan bangkit bersama dengan Yesus. Terus kesadaran. Makanya orang jadi Kristen itu tidak bisa dipengaruhi atau barangkali diuju-ujui. Apalagi kalau ada tuduhan ya, kadang masih ada orang yang melontarkan kalimat. Orang itu jadi Kristen karena dikasih ya mie instan. Ya tidak bisa. Andai kata ada orang itu jadi Kristen, dia percayanya Yesus itu karena ya diuju-ujui, bahkan mungkin dipaksa. Mau saya katakan, ya tetap aja enggak bisa selamat. Orang yang dipaksa ke gereja, oh ini karena paksaan, karena dia dipengaruhi. Saya mau katakan, enggak juga bisa. Seperti Tuhan negur itu di dalam pasal 15 Injil Matius, ya saya kira, tolong saudara buka itu. Makanya ini saya mau sekaligus menjelaskan bahwa tidak ada kristenisasi itu. Pengen ngristenkan banyak orang itu enggak. Oh, Kristen itu kesadaran kok. Percaya Yesus itu kesadaran kok. Ya, 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya ini kan, ya benar gak? Bisa dipaksa gak? Bisa. Ya, teriak, nyanyi, muji Tuhan. Bisa gak? Bisa. Apalagi dihadapkan dua hal. Ancaman ya atau ya reward. Ya punishment atau reward. Kalau enggak, awas kamu. Ayo nyanyi, puji Tuhan. Atau ayo kamu lakukan ini. Ini tak sediain ini, kasih hadiah. Itu kalau buat anak kecil gitu, tadi pagi cucu saya ya. Waduh, bersyukur. Nyanyi di sini di depan si Oli. Ya. Karena dari beberapa saat ini latihan sama angkelnya itu ya, Rio, Mak Christine. Harus ditambahi, nyanyi Oli, puji Tuhan Yesus di hadapan opa oma semua. Nanti kasih hadiah. Ya, anak kecil kan, ini kan tujuannya apa? Melatih keberanian, kan gitu. Nyanyi tadi jalan, duduk. Tak lihat dia kayak bapaknya juga deh jalan. Ya pantas lu wong anake. Ya, jadi saudara-saudara kasih nggak tahu, ini sesi 2 nanti mau nyanyi nggak? Begitu turun, mana hadiahnya mainan. Lucu dan ya senang ya orang tua ya, membanggakan kan gitu ya. Namanya latihan Pak Budi, ini cucu Pak nyanyi. Sekarang panjenengan Pak Budi, Bu Budi berdoa supaya ya Holly tergerak untuk nanti nyanyi. Ya, nah ini urusan anak kecil lain ya, dalam kepolosannya dan sisi kita melatih. Gitu. Tapi kalau orang tanya, bisa nggak orang itu dipaksa dengan cara itu tadi? Bisa. Dia pergi ke gereja, dia teriak. Ya, memanggil nama Tuhan. Tetapi Alkitab apa? Beritahu. Mulutmu lah yang menyembahku, berteriak kepadaku. Tetapi apa? Tolong. Nah, itu bicara batin, itu bicara yang internal dari kita. Bicara spiritualitas kita.
Makanya yang ada di dalam ibadah ini ya kalau secara kuantitas itu jelas. Pagi tadi penuh ruangan-ruangan ini. Ya, sekarang saudara juga datang. Doa dan harapan saya di hadapan Tuhan. Tuhan, ya jasmani dan seluruh batin keluargaku betul-betul ada di sini. Amin, saudaraku. Nah itu penting. Jadi kalau orang sudah dalam rasa lapar, itu dia doa firman itu enggak. Tuhan bicara untuk hal yang menyenangkan, aku minta begini, minta begitu. Enggak, tapi Tuhan arahkan hidupku. Tegur aku kalau aku jadi suami enggak benar di mata Tuhan. Berani enggak sumpet rezekiku Tuhan kalau aku nyimpang dari kehendak-Mu. Wah itu doa yang betul-betul sebuah tantangan dong. Dan itu kalau dilakukan, sorga itu gempar. Dan orang yang begitu itu nanti akan terus hidup di dalam perkenanan. Dan berkat Tuhan akan turun atasnya. Gak harus ngamen urusan gini nih. Halo, amin apa enggak? Amin. Gitu. Juga sama ini, tadi kok suami Pak, istri. Sama juga. Ya, hal yang sama, Tuhan. Kiranya Engkau stop rezekiku kalau aku ini berlaku salah di hadapan-Mu. Wah itu. Artinya apa? Sedang membangun komitmen diri. Tuhan, ya pasanganku itu enggak seperti waktu mungkin saudara berpikirnya gitu. Baru ketemu dulu. Ya saiki kok enggak koyok biyen waktu 50 tahun lalu. Ya udah pasti. Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Iya, wong yang langsing-langsing jadi langsung. Iya kan? Dulu kelihatan wah kayak Simpson gitu tahu-tahu ya begitu itulah. Tapi kan makna sebuah pernikahan itu ketika masih dianugerahi Tuhan, pasangan hidup kita itu loh, ya, yang sempat tidur bersama dengan kita itu paginya masih bangun lagi bareng. Yang perlu saya tanamkan pemikiran itu ingat satu hari yang ada di sebelahmu yang biasa bangun bersama ternyata dia tidak bangun lagi. Nah, saya mengatakannya karena saya juga ngalami bagaimana sebuah kenyataan seperti itu. Dan kalau mau diurut-urut ya pada bagiannya nanti akan ngalami. Makanya sebelum menghadapi situasi yang seperti itu, hargai pasanganmu. Hargai anak-anakmu. Anak-anak, hargai orang tuamu. Nah lebih-lebih sekarang ini, hormati Tuhan. Yang waktu kita dulu tidak karuan Tuhan ambil. Ini saya bukan ngomong siapa-siapa, aku sendiri. Ketika aku sekarang sudah diangkat, aku mesti ingat Henry, siapa kamu ini, siapa? Ya, jangan jadi aneh ketika kita sudah diangkat Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, kita lupa itu. Dijauhkan kiranya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Makanya yang benar ya mulut kita memuji, hati kita juga memuliakan Dia. Amin. Gimana Pak kalau suami kami sampai sekarang ini juga masih tidak ingat, masih modelnya kayak itu, doakan aja. Tapi buat perubahan dalam dirimu sebagai istri. Suami-suami juga yang berdoa untuk istrinya, begitu juga. Gimana Pak kalau istri saya itu masih kayak begini, macam-macam ini yang terjadi di zaman era seperti sekarang ini. Saya bilang, relakan dirimu dibentuk oleh Tuhan. Tidak mustahil nanti Tuhan diam-diam akan menjamah pasanganmu itu. Menjamah orang tuamu. Pak anak-anak ada yang berkata orang tua saya gak peduli dengan saya. Doakan dengan penuh kasih. Ya, saudara dikasih Tuhan. Dan itu yang terjadi nanti Tuhan akan campur tangan. Nah itu sebabnya saudara yang dikasih Yesus, kita mesti berpegang pada prinsip ini. Semua itu dasarnya kesadaran ya. Orang mau baptis, orang mau bawa anaknya penyerahan anak. Itu juga kesadaran dari dalam diri. Sadar aku tidak mampu dengan kekuatanku sendiri, apalagi aku tahu anak ini datangnya dari Tuhan. Ya, yang nunggu-nunggu anak aja sampai sekarang berapa pasang kan? Yang saya kenal dari keluarga besar kami ini, keluarga besar kita ini. Ada yang sudah dikaruniai Tuhan, bersyukur kemudian Tuhan tolong. Mampukan kami memberikan nasihat dan teladan hidup. Dan aku bawa anakku ini ke hadirat-Mu. Agar Engkau menumpangkan tangan dan memberkati anak-anak kami. Lepas dari kutuk kuasa-kuasa gelap yang lain. Itu kesadaran dari orang tua.
Tidak bisa ya, yang lain keluarga bisa mengingatkan, ayo bawa anak ke Tuhan. Ya, pendeta juga begitu mengingatkan, bawa anak ke sekolah minggu. Saya hargai ini yang ada di ruangan remaja ini, ada beberapa pasang bapaknya ya. Akan bawa anak kepada Tuhan, tuntun mereka sampai akhir sehingga kita akan menikmati kehidupan itu yang manis. Perkara yang kita harus makan itu mungkin ada pahitnya, ada kecutnya. Tapi kalau itu membawa hidup menjadi manis di hadapan Tuhan, itu adalah anugerah kemurahan Tuhan. Amin. Terakhir ayatnya, kita siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Semua baca bareng yuk, sama-sama dengan saya yuk. Buka Alkitab saudara dan kita baca ayat yang ke-23 ini. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tolong pedomi ayat ini, pegang terus dan bangun komitmen saudara. Karena kadang waktu dalam perjalanan yang monoton kita rasa kenapa kok monoton seperti ini. Jangan sampai iblis ambil kesempatan di situ, ingat pada komitmen saudara. Engkau dan aku akan menikmati segala yang manis dari Tuhan ketika hidup ini terus kita perjuangkan. Tuhan berkati kita, Pak Juli, Tuhan memberkati. Dan kita naikkan satu pujian untuk mengantar kita terima berkat perjamuan kudus. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Kita berdiri, kita nyanyikan sekali lagi. Yang ada di online, kalau mau menerima pendampingan pelayanan perjamuan kudus sekarang, silakan mempersiapkan roti dan anggur. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta samanya. Hari ini kami mengucap syukur ke hadapan-Mu Tuhan Yesus, karena demi memperingati kerelaan-Mu mengalami bahkan alam kebinasaan maut menggantikan kami. 2000 tahun silam yang kami tahu lewat semua itu Engkau menyelamatkan kami. Sehingga kami tidak perlu lagi masuk dalam kebinasaan. Terima kasih. Kami akan terus mengenang, kami akan terus melaksanakan amanat yang Kau katakan. Tiap kali kamu makan perjamuan dan minum perjamuan ini, kamu sedang mengenang semua sengsara dan deritaku. Dan Engkau juga memberikan penyataan barang siapa makan dan minum perjamuan kudus, kamu beroleh hidup yang kekal. Makan tubuhku dan minum darahku, maka hidup kekal ada atas kamu semua. Terima kasih Tuhan untuk itu. Kami bersama seluruh pelayan-Mu yang Kau kuduskan, Kau layakkan, mengantarkan perjamuan ini bagi seluruh jemaat. Semua yang menerima, Tuhan perkenankan untuk kami makan dan minum perjamuan ini. Sehingga kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Rohani kami, kesadaran kami terus tumbuh. Kesadaran yang baik, kesadaran yang positif.
untuk kami melangkah demi mencapai hidup manis. Mungkin kadang kami harus makan yang pahit sekalipun. Karena itu akan membawa manisnya hidup dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, itu supaya kami pasrahkan. Perjamuan sudah disiapkan ini dalam berkat pengudusan berkat Tuhan. Untuk dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Dan dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan yang tercurah. Kami bagikan kepada jemaatmu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saya undang kita berdiri sekali lagi nyanyikan ini. Salibnya, selamat. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Amsal 29-25 ayat yang saya peroleh dari Hosea ini. Kita baca dan ingat. Terima kasih Tuhan. Oleh darah Yesus. Kita tunduk kepala dan angkat di tangan kananmu perjamuan ini. Kami bersyukur ke hadapan Bapa Surgawi untuk hari ini. Engkau hendak memberikan kami kekuatan baru karena berkat perjamuan adalah berkat ilahi, berkat surgawi yang kau bubuhkan atasnya. Karena apa yang kami lakukan ini adalah perintah daripadamu langsung Tuhan Yesus. Tiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, kamu peroleh hidup yang kekal. Kami yakin dan percaya hidup kekal sudah Tuhan berikan kepada kami. Bahwa ketika kami makan perjamuan kudus yang diberkati ini, membawa kami semakin dekat melekat akan Tuhan. Kami terus tinggal satu rumah dengan Bapa Surgawi dari sekarang. Ya Tuhan, sehingga kami tidak mengalami suatu keadaan terburuk yang sedemikian menyesakkan seperti yang dialami oleh anak bungsu. Yang melakukan tindak kejahatan dengan meninggalkan Bapa. Dan Tuhan tolong kesadaran yang dimiliki oleh anak terilang itu menginspirasi kepada kami semua. Agar kami yang mungkin jauh daripada Tuhan. Apalagi ketika pemberitaan firman ini dirilis melalui sosial media. Biar setiap orang yang mendapati sadar kembali dijamah oleh Tuhan. Karena pelayan-pelayan Bapakku di rumah Bapakku menikmati hidup yang manis. Mengapa aku sendiri hidup dalam kepahitan seperti ini? Maka aku akan kembali kepada Bapa. Aku mau tinggal dalam satu rumah dengan Bapa dan menikmati manisnya hidup selagi aku di dalam dunia, bahkan sampai kelak aku kembali ke sorga. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berbicara melampaui apa yang hamba-Mu sampaikan dan doakan. Kiranya rahmat berkat Tuhan atas kami semua, atas perjamuan kudus yang kami terima. Olehnya kami akan makan perjamuan ini sesuai dengan sabda Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah.
inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Mari kita makan bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua kami mengangkat di tangan kanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berkati kami makan perjamuan. Cawan berkat ini kami angkat dengan penuh syukur. Dan kami yakin langkah setiap kami akan terus dalam tuntunan-Mu. Tidak menjauh dari Bapa, tetapi mendekat senantiasa dari seluruh waktu hidup kami. Karena waktu hidup sangat misteri Tuhan. Sementara tidak ada yang tahu sampai kapan. Tapi tutup usia bakal dialami oleh setiap orang. Tapi asal kami semua melekat dekat dengan Dikau, semuanya beres. Manisnya hidup dunia sampai surga kami alami. Kami akan minum bersama perjamuan sesuai dengan ayat firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Haleluya, mari kita minum bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hati kami terangkat, tangan kami terarah ke hadapan-Mu Bapa Surgawi. Terima kasih. Kami berada di minggu yang pertama di bulan baru ini. Kami yakin Engkau begitu baik memberikan perhatian kepada kami semua. Engkau beri kekuatan baru, Engkau berikan support yang secara ilahi terjadi buat setiap kami. Sehingga jalan hidup kami aman, bebas dari segala gangguan kuasa gelap orang jahat. Karena kelimpahan anugerah-Mu terus ada di atas kami semua. Atas pribadi kami, atas rumah tangga kami, atas seisi keluarga kami. Dalam semua aktivitas kami di dalam berkat Tuhan. Studi, anak-anak kami semua, pelayanan kami, pekerjaan dan usaha kami, kedinasan kami semua. Ada dalam pertolongan anugerah Tuhan. Pintu rezeki selalu Tuhan buka dan Tuhan akan curahkan atas kami semua. Tuhan, persembahan anak-anak-Mu Engkau sudah terima dan Engkau, ya Tuhan, dimuliakan lewat semua. Biar Engkau sendiri yang ditinggikan. Dan kami yakin percaya semua anak-anak-Mu menikmati semua yang baik dari Tuhan. Pada akhirnya Bapa, kami serahkan perjalanan kami hari ini. Ya, kami tinggalkan tempat ini, melangkah dalam aktivitas kami di siang ini. Tuhan menuntun, menjagai, menolong dan menopang kami. Bahkan sepanjang hari-hari kami, sepanjang umur hidup kami ada dalam topangan anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan turun juga atas negara kami. Indonesia, bangsa kami diberkati Tuhan. Kota kami diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus, kasih setia kemurahan-Mu, Kau limpahkan atas kami dari sekarang ini sampai Tuhan datangnya 2 kali, menyembur dan mengantar kami pulang dan ke sorga, Firdaus sorgawi, untuk kami bersama-sama dengan Bapa dalam kekekalan. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk saudaraku. Kita jumpa nanti di ibadah jam 7 secara online ya. Kalau ada kesempatan jangan buang waktu. Shalom.